Kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung, pilihan kami hari ini. Cuaca buruk, para nelayan di pantai utara Kabupaten Subang tidak melaut. Polisi mengungkap penyebab penikaman seorang guru SD di Coblong, Kota Bandung hingga tewas oleh mantan suaminya. Kasus COVID-19 terus meningkat di lingkungan sekolah. Tes pusat PCR massal dilakukan di Kota Cimahi. Hingga Selasa 8 Februari 2022, kasus COVID-19 di Kabupaten Purwakarta mencapai 290 kasus atau naik 15 kasus dari hari sebelumnya. Guna mengantisipasi gelombang ketiga penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Purwakarta menyiapkan tempat tidur tambahan bagi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Bayu Asih. Pasalnya, 11 dari 25 tempat tidur yang disediakan telah terisi. Hari ini sudah disiapkan 25 bed untuk penanganan COVID, pasien yang positif COVID, dan hari ini terisi 11 pasien dari 25 bed. Tadi sesuai dengan komitmen yang disampaikan Pak Direktur bahwa sejalan nanti ada peningkatan, maka ketersediaan bed ini akan juga ditambah. Penularan COVID-19 di Purwakarta kembali masif seiring menurunnya kesadaran warga. Saat keluar rumah, warga tetap wajib mematuhi protokol kesehatan. Saat ini dari 17 kecamatan di Purwakarta hanya menyisakan 1 kecamatan masuk zona hijau. 9 kecamatan masuk zona merah atau resiko tinggi penularan COVID-19. Sisanya masuk zona kuning dan oranye. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Pengurus SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya kembali harus menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring selama sepekan. Keputusan ini menyikapi laporan Dinas Kesehatan Tasikmalaya ada 1 murid yang tertular COVID-19. Bahkan jenis virusnya dilaporkan varian Omikron yang pertama kali terdeteksi di Kota Tasikmalaya. Pasien diduga terpapar di luar sekolah. Jadi untuk sementara pihak SMA Negeri 1 Tasikmalaya melaksanakan seluruh proses pembelajaran dengan pola daring di rumah masing-masing dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Pengurus sekolah telah melakukan sterilisasi dan semua murid telah mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Hingga kini belum ditemukan ada penularan di sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Tes usap PCR massal dilakukan di beberapa wilayah di Kota Cimahi. Tindakan ini menyusul semakin bertambahnya jumlah murid dan guru yang terpapar COVID-19 usai sebulan belajar tatap muka 100%. Selain itu, belasan sekolah di Kota Cimahi juga ditutup sementara. Salah satu lokasi tes usap massal ada di Puskesmas Cimahi yang diikuti lebih dari 150 orang meliputi murid dan guru dari sejumlah sekolah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Cimahi per Selasa 8 Februari, terjadi penambahan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah menjadi 15 orang terdiri dari 11 pelajar dan 4 orang guru. Adalah untuk memeriksa kontak erat yang ada di sekolah-sekolah dan jumlahnya kurang lebih sekitar 108 orang yang kita panggil ya. 108 orang itu siapa Bu? Pelajar atau guru? Di situ ada pelajar dan guru. Selain di Puskesmas, tes usap PCR juga digelar di SMP Negeri 2 Kota Cimahi yang diikuti lebih dari 200 siswa dan guru karena ada temuan kasus positif. Lantaran jumlah kasus bertambah, total ada 13 sekolah tingkat TK hingga SMP yang ditutup sementara dari belajar tatap muka 100%. Siswa PAUD, SD dan SMP ada 15 siswa, kemudian untuk guru itu bertambah menjadi 3 orang. Sekolah yang ditutup sementara Pak? Sekolah yang ditutup bertambah, untuk PAUD tetap 2 PAUD, untuk SD bertambah menjadi 6 SD, kemudian untuk SMP bertambah lagi menjadi 6 SMP. Dari hasil pelacakan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, penyebaran kasus COVID-19 di lingkungan sekolah berasal dari klaster keluarga.
Sebagian siswa yang terpapar berasal dari orang tua yang tertular COVID-19 usai keluar kota. Karena wilayah aglomerasi Bandung Raya masuk kembali ke PPKM level 3, tidak menutup kemungkinan akan kembali berlaku belajar daring mengingat angka kasus COVID-19 terus meningkat terutama di sekolah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Petugas Satpol PP membongkar 17 lapak liar pedagang kaki lima di kawasan Warung Jambu, Kota Bogor. Pembongkaran dilakukan karena para pedagang menggunakan lahan fasilitas umum. Beberapa pedagang pasrah dengan tindakan petugas. Mereka mengemasi sisa barang-barang miliknya. Dalam penertiban ini, petugas juga sempat menutup arus lalu lintas di kawasan tersebut saat merobohkan papan reklame. Selain melanggar ketentraman dan ketertiban umum, sebagian pedagang menjual minuman keras sehingga meresahkan warga sekitar. Sekitar 17 lapak PKL yang kita tertibkan sudah dilakukan sebelumnya juga teguran 1, 2, 3 dari wilayah, kemudian dilanjutkan oleh peringatan dari Satpol PP dan juga surat pemberitahuan pembongkaran oleh Satpol PP kemarin. Makanya hari ini kita lakukan eksekusi melibatkan beberapa instansi. Ini terkait dengan pelanggaran Perda 1 2021 terkait dengan Trantibo, Perda Trantibo, di mana di perda tersebut badan jalan dan lain sebagainya, drainase, taman dan lain sebagainya itu tidak boleh. Nantinya lahan ini akan digunakan kembali oleh pemerintah Kota Bogor menjadi taman serta jalur pejalan kaki. Penertiban ini pun mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat tersendat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Pemerintah Kota Bandung merazia kendaraan yang parkir liar di sejumlah jalur utama Kota Bandung. Penindakan dilakukan kepada para pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan di ruas jalan yang terpasang rambu larangan parkir. Di Jalan Wastu Kancana, petugas menindak para pemilik mobil yang parkir di bahu jalan dengan menerapkan sanksi tilang. Sedangkan bagi kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya, petugas mencabut pentil ban kendaraan dan mengangkut kendaraan pelanggar menggunakan mobil derek hidrolik. Di Jalan Purnawarman, petugas yang memergoki sejumlah motor parkir di sembarang tempat mengangkutnya menggunakan truk bak terbuka. Di dalam ini sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2020 bahwa pemakaian daerah adalah salah satunya penderekan. Ada beberapa kendaraan yang kami derek, salah satunya roda 4 dan roda 2 kami angkut. Ada sekitar 6 kendaraan yang kami angkut barusan di BEC. Kalau untuk yang cabut pentil sampai berapa, Pak? Cabut pentil ada sekitar 10 karena orangnya tidak ada dan penderekan juga tidak membuktikan. Jadi kami cabut pentil ada 10 kendaraan yang kami cabut pentil. Bagi pemilik kendaraan yang diangkut, mereka wajib membayar retribusi masing-masing Rp245.000 untuk sepeda motor dan Rp525.000 untuk mobil. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.